Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Priyansabudin, Stamuk F551 18276. Kali ini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Latar belakang audit sistem. Sistem informasi merupakan aset bagi suatu perusahaan yang bila diterapkan dengan baik akan memberikan kelebihan untuk berkompetensi sekaligus meningkatkan kemungkinan bagi kesuksesan suatu usaha. Dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut, harus ada suatu tolak ukur untuk mencegah terjadinya hal-hal di luar rencana organisasi dan agar pengoperasian sistem informasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam audit sistem informasi, ada faktor-faktor kontrolnya, yaitu 1. Organization cost of data loss, contohnya hilangnya data yang menyimpan akun. 2. Incorrect decision making data, yang tidak benar menyebabkan keputusan yang diambil tidak tepat. 3. Cost of computer abuse, hacking, virus, illegal physical access, abuse of privilege keys, konsekuensi kerusakan, pencurian, modifikasi aset. 5. Maintenance of privacy, kemampuan komputer mengelola data menyebabkan perubahan ke arah privasi individu dan organisasi. 6. Control evolution of computer use, contoh penelitian pengguna komputer untuk mendukung perintah dan sistem kendali senjata nuklir. Contoh, haruskah komputer mengganti tenaga manusia? 7. Pemerintah, badan profesi, grup, organisasi, dan individu harus mengevaluasi dan memonitoring bagaimana kita menerapkan teknologi komputer. Peranan seorang auditor. 1. Untuk menempatkan titik kontrol yang tepat, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pegawai di Departemen Sistem Informasi. Hal tersebut karena seluruh data transaksi terjadi dan disimpan dalam server yang dikelola oleh departemen itu. 2. Selain itu, Departemen Internal Auditor juga perlu melakukan business process engineering dari langkah awal, yaitu proses penerimaan auditor baru, sampai pada langkah akhir, yaitu pemberian pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. 3. Penetapan titik kontrol yang tepat, kerjasama dan business process engineering tidak dapat dilakukan oleh mesin, sehingga disinilah peran auditor sebagai manusia dituntut untuk tetap ada. Tujuan audit sistem informasi. 1. Perlindungan aset. 2. Efektivitas sistem. 3. Integritas data. 4. Efisiensi sistem. Pada audit sistem informasi mempunyai ruang lingkup, yaitu 1. Mengidentifikasi sistem yang ada. 2. Memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi. 3. Mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung oleh sistem informasi. 4. Menganalisis tingkat pentingnya data informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. 5. Mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. 6. Mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara sistem dan dengan kebutuhan. 7. Membuat peta dari information flows yang ada. Tahapan audit sistem informasi. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, 2. Pemeriksaan lapangan, 3. Pelaporan, 4. Tindak lanjut. Dalam perencanaan, tahap perencanaan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisis visi,
misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti secara strategis. Setelah itu, pemeriksaan lapangan. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Kemudian pelaporan. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Dan terakhir, tindak lanjut. Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan masa yang akan datang. Tugas auditor sistem informasi. 1. Memastikan sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang dilakukan oleh auditor yaitu 1. Persiapan, 2. Review dokumen, 3. Persiapan kegiatan one-site audit, 4. Melakukan kegiatan one-site audit, 5. Persiapan persetujuan dan distribusi laporan audit, 6. Follow-up audit. Control Self-Assessment atau disebut CSA. CSA adalah metodologi yang digunakan organisasi untuk meninjau tujuan bisnis utama, risiko yang terlibat dalam mencapai tujuan bisnis, dan kontrol internal untuk mengelola risiko bisnis dalam proses formal dan kolaboratif yang didokumentasikan. Sasarannya: 1. Pemilik kontrol ikut bertanggung jawab menguasai kontrol. 2. Mengurangi perkecualian sekaligus meningkatkan performansi. Pada CSA mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu risiko dapat dideteksi lebih awal, perbaikan kontrol internal, dan meningkatkan kesadaran pekerja tentang kontrol. Kemudian kelemahannya yaitu bisa disalahartikan sebagai pengganti internal audit. Terus dapat dianggap sebagai pekerjaan tambahan jika keterlibatan pekerja kurang, perbaikan proses tidak optimal.